Baik, di sini perkenalkan nama saya Imelda Suek, saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang semester 5 dengan NIM 151818022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana reaksi oksidasi senyawa alkana dan bagaimana reaksi isomerisasi senyawa alkana. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi senyawa alkana merupakan proses oksidasi pada ikatan C dan C atau ikatan CH dengan oksidator yang menghasilkan alkohol, aldehida, asam karboksilat, dan alkohol glikol sesuai dengan struktur alkana yang ada dan kondisi yang ada. Oksidator yang biasa digunakan yaitu KMnO4 dalam keadaan panas, KMnO4 dalam keadaan dingin, K2CrO7 dan KCrO4. Alkana pada reaksi oksidasi ini mudah terbakar pada oksigen berlebihan atau oksigen dalam udara menghasilkan CO2 atau H2O. Yang kedua yaitu reaksi isomerisasi. Reaksi isomerisasi adalah reaksi perubahan alkana normal atau rantai lurus menjadi bercabang, terutama pada cabang metil dengan bantuan pemanasan minimal 300 derajat Celcius dengan katalis aluminium klorida 3. Pada reaksi yang pertama yaitu reaksi oksidasi alkana. Di sini saya mengambil contoh yaitu 2-etil, 3-metil, 3-siklobutil heptana. Direaksikan dengan oksidator KMnO4, di mana pada KMnO4 ini Mn ini berikatan langsung dengan 4 atom oksigen, di mana ikatan Mn dan O ini terjadi pemutusan ke arah atom O dikarenakan atom O lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom N. Hal ini terjadi karena pada atom O ini subkulitnya lebih sedikit sehingga lebih mudah menarik atom Mn ini, sehingga O menjadi bermuatan negatif dan N menjadi bermuatan positif. Kemudian pada 2-etil, 3-metil, 3-siklobutil heptana, pada C yang pertama ini terdapat gaya kolom ke C yang kedua. Begitupun juga pada etil ini terdapat gaya kolom ke C yang kedua ini. Sehingga C yang kedua ini terdapat tumpukan elektron. C yang ketiga ini juga terdapat gaya kolom dari C yang ke-4, 5, 6, dan 7 ke C yang ketiga. Dan juga ada gaya kolom dari siklobutil ini ke C yang ketiga, sehingga antara C kedua dan C ketiga elektron yang paling banyak dimutasi yaitu C yang ketiga. Dan C yang kedua ini hanya ada ikatan C dan C, sedangkan pada C yang ketiga ini ada ikatan C dan H, sehingga C yang ketiga ini ikatannya tidak stabil, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom H, dan H ini menjadi bermuatan negatif dan C menjadi bermuatan positif. Lalu pada Mn yang bermuatan positif ini lebih kuat menarik H- ini dibandingkan dengan C karena sudah tidak lagi stabil. Dalam keadaan panas ini kemudian membentuk ikatan sementara
antara Mn dan H min ini, yang hasilnya ini. Kemudian O yang negatif ini tadi berikatan dengan C plus ini, membentuk ini. Sehingga membentuk sinyal kompleks ini tetapi tidak stabil dikarenakan Mn ini masih bermuatan positif dan O masih bermuatan negatif. Sehingga Mn ini dan ikatan Mn dan O ini terjadi pemutusan ke arah atom O dikarenakan O lebih elektronegatif dibandingkan dengan Mn. Sehingga Mn tadi yang bermuatan positif kehilangan O yang pertama, dan O yang kedua ini ikatan sigma yang ini juga, sehingga menjadi bermuatan plus 2. Kemudian C plus ini menarik O negatif ini, sehingga hasil dari ini dioksidasi, sehingga hasilnya membentuk keton yang stabil. Kemudian yang tidak stabil ini yaitu C yang kedua. Kemudian C yang kedua ini bermuatan negatif yang direaksikan dengan MnOOK, dan Mn ini juga berikatan sementara dengan H plus tadi. Berikatan sementara dengan H min, sebenarnya H min, tetapi sudah disubstitusi sehingga menjadi H plus. Sehingga ikatan H ini tidak lagi stabil, sehingga C plus ini lebih mudah menarik atom H plus ini, membentuk CH. Lalu H plus yang tadinya plus kemudian menjadi H min dan C menjadi plus. Lalu direaksikan dengan MnOOK, di mana Mn ini bermuatan plus 2. Lalu H yang bermuatan negatif ini dan C yang bermuatan positif ini terjadi perbedaan keelektronegatifan. Karena tidak stabil, maka terjadi pemutusan ke arah atom H, dan H ini ditarik oleh Mn ini. Mn ini membentuk ikatan sementara lagi, sehingga H ini menjadi negatif. Lalu C yang plus ini kemudian menarik atom O min, dikarenakan juga Mn dan O ini ada perbedaan keelektronegatifan O lebih negatif, sehingga terjadi pemutusan dan C plus ini menarik O min ini, membentuk ini CO, dan MnOOK dan ikatan sementara H min yang tidak stabil. Kemudian pada Mn yang ikatan sementara ini,
ikatan sementara ini kemudian putus ke arah Mn. Sehingga H ini menjadi plus. Dan Mn dan ikatan O dan Mn ini terdapat perbedaan elektronegatifan di mana Mn ini sudah menjadi plus 3 karena tadi putus tadi H tadi plus 3, sehingga terjadi pemutusan atom O lebih elektronegatif dibandingkan dengan Mn. Dan H yang positif tadi itu kemudian diikat oleh O. Mengikat atom O. Lalu hasilnya ini. Mn ini berikatan dengan OK dengan muatan plus 4. Di mana H yang berikatan sementara ini ditarik oleh elektron Mn. Dan O dan ikatan Mn dan O ini terdapat perbedaan elektronegatifan, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom Mn. Dan O dan K juga ini terdapat perbedaan elektronegatifan, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom K, dan K menjadi bermuatan positif dan O menjadi bermuatan negatif. Dari hasil reaksi ini menghasilkan 2-etil propanol 2 dan siklobutil dietil keton dan MnO2 dengan K plus tadi dan H2O, di mana MnO2 jika dalam praktikum dia berbentuk endapan hitam. Pada reaksi yang kedua itu reaksi isomerisasi alkana. Di sini saya mengambil contoh yaitu heptana. Direaksikan dengan aluminium klorida 3. Pada heptana terdapat 7 rantai atom karbon, di mana pada C pertama, C kedua, 3, 4, dan C yang kelima terdapat gaya tolak elektron atau gaya kolom ke C yang ke-6, sehingga C yang ke-6 ini elektronnya bertambah, terdapat tumpukan elektron, sehingga C yang ke-5, C yang ke-6 dan C yang ke-7 ini tidak stabil, sehingga terjadi pemutusan ke arah C yang ke-7 ini, di mana C yang ke-6 ini bermuatan positif dan C yang ke-7 ini bermuatan negatif. Kemudian kita pilih salah satu atom H, atom C yang ada pada heptana ini. Di sini saya memilih atom C yang ketiga. Yang sekunder ini, yang ditarik oleh aluminium klorida 3 ini, membentuk ikatan sementara dengan H- ini, sehingga atom C yang ke-3 ini menjadi bermuatan positif. Lalu pada reaksi yang kedua yaitu hasil yang tadi itu, di mana atom C yang ke-3 ini bermuatan
positif, sehingga atom C yang kedua ini juga cenderung ke atom C yang ketiga, atom C yang keempat ini cenderung ke atom C yang ketiga. Begitupun juga atom C yang ke-5 ini cenderung ke atom C yang ke-4 ini. Sehingga atom C yang keempat ini parsial positifnya berkurang. Kemudian juga pada atom C yang ke-6 ini juga menjadi parsial positif. Sedangkan pada C yang ke-7 ini parsial negatif ini terjadi perbedaan keelektronegatifan atau tidak stabil, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom C yang ke-7 yang dipanaskan pada suhu 350 derajat Celcius, sehingga atom C yang ke-7 ini kemudian ditarik oleh atom C yang ketiga ini, karena atom C yang ke-7 ini sudah negatif, sudah bermuatan negatif, dan ini atom C yang ketiga ini sangat-sangat parsial positif, bertumpukan elektron, sehingga lebih mudah menarik atom C yang ke-7 ini, sehingga membentuk metil pada atom C yang ketiga. Lalu pada langkah yang ketiga, yaitu hasil yang tadi itu kemudian direaksikan dengan aluminium klorida 3 yang berikatan sementara dengan H+ ini, berikatan sementara dengan H- ini, karena H- ini sudah terjadi isomerisasi atau terprotonasi, sehingga yang ini tidak stabil, sehingga harus ada perombakan, sehingga atom H- ini kemudian ditarik oleh CH2 ini, CH2+ ini membentuk CH3, sehingga hasil dari isomerisasi pada heptana ini menghasilkan 3 metil heksana.